Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, saya minta Mbak Vivi silahkan dipimpin doa agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silahkan Mbak Vivi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, baik. Terima kasih. Oke, anak-anak, Ibu barusan sudah mengirimkan link di chat Zoom. Silakan kalian mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Silakan. Baik, Bu. Oke, anak-anak, apakah sudah diisi daftar hadirnya? Sudah, Bu. Oke, bagus. Sekarang Ibu akan share screen ya ke kalian. Sebentar. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1, yakni menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa yang meliputi Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris ke Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama terkait dengan ranah sikap. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, responsif, dan proaktif dalam diskusi kelompok. Yang kedua yaitu terkait dengan ranah pengetahuan. Setelah menyimak video dan membaca e-modul, serta didik diharapkan mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia melalui diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu terkait dengan ranah keterampilan. Setelah berdiskusi dan melakukan pemecahan masalah, serta didik diharapkan mampu menyajikan hasil diskusi dan pemecahan masalah terkait dengan proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia secara terstruktur. Pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan pendekatan pembelajaran, yakni pendekatan TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Sementara untuk model pembelajarannya sendiri, Ibu menggunakan model pembelajaran Information Share. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, pendidik memberikan sumber belajar kepada peserta didik berupa video dan e-modul terkait dengan proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kedua yaitu pendidik memberikan pertanyaan analisis kepada peserta didik terkait proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang ketiga yaitu pendidik membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Yang keempat, pendidik mengarahkan peserta didik untuk menyimak video serta membaca dan memahami e-modul yang telah disediakan oleh pendidik terkait dengan proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang kelima, peserta didik melakukan penyelidikan dan memecahkan permasalahan yang diberikan terkait dengan proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dengan kelompoknya masing-masing melalui e-learning. Yang keenam, peserta didik menyajikan hasil diskusi analisis terkait dengan proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia melalui e-learning dan menyampaikan melalui Zoom meeting. Yang ketujuh, pendidik memberikan tanggapan berupa komentar dan mengembangkan hasil analisis peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik menyimpulkan materi dalam pembelajaran. Nah, sementara itu, kalian harus tahu bangsa Eropa mana saja sih yang terlibat dalam penjelajahan samudra. Mereka adalah bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Oh ya, Ibu kan kemarin sudah men-share link ya ke kalian, link
e-modul dan video pembelajaran terkait dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Itu apakah sudah kalian pelajari kembali? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu akan share kembali link e-modul dan link video pembelajaran tersebut ke kalian melalui chat di Zoom ini. Sebentar. Oke, sudah, silakan kalian periksa terlebih dahulu. Barusan Ibu juga sudah ini ya, mengirimkan kode akses untuk kalian menuju e-learning. Nah, pada pembelajaran kali ini, tugas kalian adalah mempelajari kembali dari bahan ajar yang telah Ibu berikan ke kalian, serta kalian harus melakukan analisis secara berkelompok. Yang harus kalian analisis adalah faktor-faktor terkait dengan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, oleh karena itu, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok kecil. Kelompok pertama terdiri dari Eka dan Melinda, dan kelompok kedua terdiri dari Vivi dan Ella. Nah, jadi silahkan kalian mempelajari kembali e-modul dan video yang sudah Ibu share ke kalian. Nah, setelah itu kalian boleh melanjutkan diskusi. Ibu akan memberikan waktu ke kalian mungkin 3-4 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Silahkan. Nah, nanti setelah kalian diskusi, silahkan kalian melampirkan jawaban kalian di sini ya. Ini untuk kelompok 1, silahkan kalian mengisi di kolom komentar. Dan ini kolom diskusi untuk kelompok 2. Seperti itu ya. Oke, silahkan dilanjutkan diskusinya. Apakah sudah ada yang melampirkan jawabannya di e-learning? Sudah, Bu. Oke, baik. Berarti, ya ini sudah ya. Berarti bisa disampaikan sekarang ya. Silahkan dijelaskan dari perwakilan masing-masing kelompok, mungkin kelompok 1 terlebih dahulu. Silahkan siapa yang mau menjelaskan hasil diskusi kelompoknya? Kelompok 1. Saya, Bu. Melinda. Ya, silahkan Melinda. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh Perang Salib atau Perang Suci. Perang Salib yaitu perang selama 200 tahun antara masyarakat dari Eropa dan masyarakat Turki Seljuk serta orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Perang ini disebabkan karena perebutan kota Yerusalem. Akhirnya, kota ini dapat direbut kembali dari Raja Kristen yang telah berkuasa selama 100 tahun dalam Perang Kittin. Raja Richard the Lionheart dari Inggris menyerukan perang kembali dengan mengajak raja-raja di Eropa untuk merebut kembali kota Yerusalem. Namun, mereka gagal. Dampak adanya Perang Salib yaitu 1. Jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah menjadi terputus. Hal ini menyebabkan pedagang Eropa mulai mencari jalan lain untuk mendapatkan rempah-rempah secara langsung. Kemudian yang kedua, bangsa Eropa mulai mengetahui kelemahan dan ketertinggalan mereka dari orang-orang Islam dan Timur, sehingga mereka mencoba untuk mengejar ketertinggalan itu dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek secara besar-besaran. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, adanya motif balas dendam di kalangan orang-orang Kristen terhadap kaum Muslim, karena kekalahannya dalam peperangan di dunia timur dalam rangka menguasai jalur perdagangan. Gitu, Bu. Oke, selanjutnya silahkan kelompok 2 untuk mengutarakan hasil diskusinya.
Silakan, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Berdasarkan yang didiskusikan oleh kelompok 2, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel ke umat Muslim pada tahun 1453. Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa. Oke, bagus sekali. Sebentar, Ibu mau menambahkan sedikit ya dari hasil diskusi kalian. Ibu mau share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini Ibu akan menambahkan dari hasil diskusi kalian. Nah, pada dasarnya, motivasi utama orang-orang Eropa datang ke Nusantara adalah untuk mendapatkan rempah-rempah. Mengapa demikian? Karena rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan terlaris di pasaran Eropa. Bagaikan memburu mutiara dari timur, orang-orang Eropa berbondong-bondong datang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, sementara itu, bertahun-tahun lamanya, Laut Tengah menjadi pusat perdagangan internasional antara para pedagang dari barat dan timur. Salah satu kota pusat perdagangan yang terkenal adalah Konstantinopel. Komoditas di pasar Konstantinopel ada banyak sekali loh, misalnya seperti batu mulia, emas, perak, gading, sutra, dan juga rempah-rempah. Konstantinopel adalah tempat bagi bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah dengan mudah dan dengan harga yang murah. Namun, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, akses bangsa-bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah menjadi tertutup, sehingga mereka berusaha mencari daerah baru penghasil rempah-rempah untuk memenuhi bahan-bahan yang akan mereka perdagangkan. Nah, sementara itu juga, sebagaimana yang disampaikan oleh presentasi kelompok 1 tadi, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia juga dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan pada bidang teknologi misalnya seperti teknologi navigasi yang kemudian mendorong bangsa Eropa untuk melakukan pelayaran atau penjelajahan samudera hingga mereka bisa sampai ke Indonesia. Nah, sementara itu, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara memiliki 3 tujuan khusus. Yang pertama yaitu gold atau memburu kekayaan, glory atau memburu kejayaan, dan gospel atau menyebarkan agama. Oke. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini, silakan siapa yang mau mengutarakan kesimpulan dari hasil pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan Eka. Iya, sebentar, Bu. Berdasarkan hasil diskusi dari pembelajaran hari ini terkait dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, dapat diambil poin-poin penting ya yang melatar belakangi hal tersebut, yakni 1. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada 1453 yang menyebabkan akses bangsa Eropa untuk mendapat rempah-rempah dengan mudah dan dengan harga murah menjadi tertutup. 2. Perang salib yang menyebabkan pedagang Eropa mencari jalan lain untuk mendapat rempah-rempah setelah jalur perdagangan Eropa dan Timur Tengah terputus. 3. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi seperti penemuan kompas dan navigasi yang mempermudah pelayaran. 4. Adanya revolusi industri yang mendorong bangsa Eropa menemukan daerah baru untuk kepentingan industri. 5. Serta adanya motivasi gold memburu kekayaan, glory memburu kejayaan, dan gospel menyebarkan agama. Sudah, Bu, itu kesimpulannya. Oke, bagus sekali. Saya rasa cukup ya kalau dari saya mendengar hasil diskusi pada pembelajaran hari ini. Barusan yang disampaikan oleh Eka sudah sangat bagus. Saya rasa kita semua, kalian semua bisa mengerti.
dari pembahasan yang kita bahas hari ini. Dan menurut saya sudah cukup bagus dari hasil diskusi dan hasil analisis yang kalian lakukan. Nah, kemudian satu lagi. Ibu punya satu tugas lagi untuk kalian. Ini ya tugasnya. Jadi nanti silahkan kalian mengerjakan kuis. Deadline-nya sampai hari ini ya. Ini adalah sebagai evaluasi penilaian pengetahuan dari apa yang kalian pelajari pada hari ini. Oke, jadi Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Kalian semangat terus ya belajarnya. Silahkan pembelajaran pada materi yang kita bahas hari ini silahkan diperdalam lagi. Oke, sekian ya, saya tutup. Sebelum itu, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, mulai. Oke. Terima kasih sudah bergabung dalam kelas ini. Jika ada salah-salah kata dan kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.